Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 3 dinamika gerak partikel. Kita fokuskan pada materi gerak rotasi. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 83 sampai 86 untuk siswa kelas 11 SMA. Gerak rotasi. Perhatikan gambar 3.22. Seorang remaja mencoba menyeimbangkan dua beban yang dipanggulnya. Untuk menyeimbangkan dua beban tersebut, pemuda tersebut harus memposisikan batang penyangga sedemikian hingga momen gaya total yang diberikan adalah 0. Nomor 1, momen gaya. Momen gaya adalah gaya yang bekerja terhadap sumbu putar sehingga benda mengalami gerak berputar. Momen gaya dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Tau sama dengan R dikali F. Tau adalah momen gaya, satuannya Newton meter. R, panjang lengan dari sumbu putar, satuannya meter. F, gaya, satuannya Newton. Sudut antara R dan F harus tegak lurus, satu dengan lainnya. Sebagai contoh, perhatikan sistem pada gambar 3.23. Dari gambar ini diketahui R untuk ini adalah balok, yang ini adalah tabung. Kita simbolkan dengan B. R, B, jari-jari B yaitu 10 cm. Kita jadikan meter sama dengan 0,1 meter. Di sini 30 gram adalah massa. MB. Massa balok yaitu 30 gram. Kalau kita jadikan kilogram sama dengan 0,03 kilogram. Jari-jari tabung sama dengan 15 cm. Kita jadikan meter 0,15 meter. Massa tabung yaitu 50 gram. Kita jadikan kilogram 0,05 kilogram. Yang ditanya adalah total. Kita jawab. Untuk momen gaya balok sama dengan jari-jari balok dikali gaya balok. Jari-jari balok dikalikan dengan gaya balok yaitu massa balok dikalikan dengan gaya gravitasi. Jari-jari balok di sini 0,1 dikalikan massa balok 0,03 dikalikan gaya gravitasi 9,8. Ini sama dengan 0,0294. Satuannya Newton meter. Untuk balok gayanya ke bawah, artinya berlawanan arah jarum jam. Sedangkan momen gaya untuk tabung sama dengan jari-jari untuk tabung dikalikan gaya tabung. Jari-jari tabung gaya yaitu massa tabung dikalikan gaya gravitasi. Jari-jari tabung di sini 0,15. Massa tabung 0,05. Gaya gravitasinya 9,8. Ini sama dengan 0,0735. Satuannya Newton meter. Arahnya searah jarum jam karena ke bawah seperti ini. Sehingga momen gaya total yaitu momen gaya balok ditambah momen gaya tabung. Momen gaya balok karena searah jarum jam nilainya negatif 0,0735 ditambah momen gaya tabung 0,05
sama dengan negatif 0,0441 Newton meter. Arahnya searah jarum jam. Sehingga dapat disimpulkan, benda akan berputar mengikuti gerak tabung, yaitu ke bawah seperti ini, atau searah jarum jam dari tabung. Berikut ini adalah contoh momen gaya dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat memiliki suatu momen gaya yang menghasilkan sesuatu yang seimbang jika tumpuan pada lawan sama beratnya. Untuk mendapatkan gaya yang seimbang, anak yang lebih ringan harus duduk lebih jauh dari poros, dan anak yang lebih berat harus lebih dekat dari poros. Ini karena ukuran momen gaya yang ditentukan oleh gaya dan jarak. Jika berat anak yang lebih ringan adalah 30 kg, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, anak tersebut menghasilkan gaya sebesar 300 Newton, dan pada jarak 2 meter dari poros, momen gayanya adalah 600 Newton meter. Dan anak yang lebih berat harus berada pada jarak 1 meter dari poros untuk menghasilkan momen gaya yang sama, yaitu 600 Newton meter. Mereka sangat seimbang dijungkit-jungkit. Apakah teman-teman perhatikan bahwa momen gaya diukur dalam Newton meter? Nomor 2, momen inersia. Jika pada hukum 1 Newton terdapat besaran kelembaban benda terhadap gaya luar, maka gerak rotasi juga terdapat suatu besaran kelembaban benda untuk berputar pada porosnya. Momen inersia benda bisa berbeda-beda, tergantung dari massa dan posisi pusat masanya atau R. Gambar 3.24 menunjukkan momen inersia dari beberapa benda. Seperti pada hukum 2 Newton, hubungan antara momen inersia, momen gaya, dan percepatan sudut dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut, yaitu momen gaya sama dengan momen inersia dikalikan dengan percepatan sudutnya. Berikut contoh momen inersia dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ada seorang laki-laki berada di dalam bus yang diam. Kemudian bus bergerak, maka laki-laki tersebut seperti terdorong ke belakang. Ini adalah penerapan dari hukum 1 Newton yang disebut dengan inersia benda yang diam. Kalau kita lihat semula orang berada dalam keadaan diam. Kemudian ketika bus tadi bergerak, maka orang tersebut cenderung mempertahankan keadaan awalnya. Inilah yang disebut dengan kelembaman. Sehingga di sini posisi orang itu seperti terdorong ke belakang. Demikian halnya dengan bola yang berada di papan, kemudian papan ditarik, maka bola akan cenderung mempertahankan keadaan awalnya. Contoh yang lainnya adalah ketika sebuah kendaraan tadi berbelok, maka penumpang di dalamnya akan seperti terdorong keluar. Ini adalah inersia dari arah benda. Lalu berikutnya ketika bis berhenti, orang tersebut seperti terdorong ke depan. Ini juga adalah penerapan dari hukum 1 Newton, di mana orang ini cenderung untuk mempertahankan keadaan awalnya, yaitu bergerak menuju ke depan. Semula bis bergerak ke depan, dan kemudian ketika bis tadi berhenti, maka orang cenderung mempertahankan keadaan awalnya, sehingga tubuh orang tersebut seperti terdorong ke depan. Demikian contoh dari hukum 1 Newton. Demikian materi gerak rotasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.